Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Kita akan beribadah. Untuk itu, saudaraku, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menghadap Tuhan, jemaat menyanyi dari Gita Bakti nomor 24, bait pertama. Menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersama keluarga datang kepadamu melalui ibadah malam ini. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk beribadah kepadamu. Hadirlah di tengah-tengah kami saat ini, di rumah kami masing-masing. Berkenankanlah atas segala pujian dan doa kami kepadamu, serta Roh Kudus-Mu akan menuntun peribadahan kami ini seturut dengan kehendak-Mu. Jadikanlah firman-Mu yang kami dengar dalam ibadah ini menumbuhkan iman percaya kami kepadamu. Jadikanlah ibadah kami berkenan bagi kemuliaan nama-Mu dan menjadi berkat bagi kami semua. Ampunilah dosa dan kesalahan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita masuk dalam pembacaan Mazmur yang terdapat di Mazmur pasal 47 ayat 6 sampai dengan 9 secara berbalasan. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Allah kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas takhta-Nya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul. Sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang punya perisai-perisai bumi. Ia sangat dimuliakan. Kembali kita menyanyi dari jemaat menyanyi dari Gita Bakti nomor 346. Sumber damai kekal, beri damai bagi bangsa.
bangsa, seluruh umat berseru, amin, amin. Damainya diberi, damainya diberi, damainya diberi bagi bangsa dunia. Damainya diberi, damainya diberi, damainya diberi bagi bangsa dunia. Damainya diberi, damainya diberi, damainya diberi bagi bangsa dunia. Damainya diberi, damainya diberi, damainya diberi bagi bangsa dunia. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman yang akan dibawakan oleh Pendeta Evi. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan, sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Surat Roma pasal 13 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Roma pasal 13 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-7 yang menyatakan demikian. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengajarkan melalui suratnya kepada jemaat di Roma suatu hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Dalam perikop pembacaan kita di bawah terang topik kepatuhan kepada pemerintah, Paulus mau menekankan bahwa semua masyarakat harus tunduk kepada pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah adalah wakil Allah. Yang menunjuk dan menjadikan pemerintah adalah Allah sendiri. Tidak menjadi mudah ketika masyarakat pada saat itu harus berhadapan dengan pemerintah yang jahat, pemerintah yang dianggap bengis,
Sehingga menjadi pertanyaan, apakah yang jahat dan bengis itu juga asalnya dari Allah? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus mau katakan bahwa yang dari Allah itu selalu yang baik. Ketika berkaitan dengan tabiat, perangai, kebijakan, keputusan, pemberlakuan, maka itu berkaitan dengan manusianya. Dan ketika pemerintah ditunjuk oleh Allah, maka pemerintah juga harus punya tanggung jawab kepada Allah. Bukan tugas yang mudah dan ringan, bukan tugas tanpa pertanggungjawaban. Oleh karena itu Paulus mengatakan gini, kalau pemerintahnya tidak baik, kalau pemerintahnya jahat, biar saja, dia harus bertanggung jawab itu sama yang mempercayakan. Dia harus bertanggung jawab itu kepada Tuhan. Tapi kamu harus taat kepada pemerintah. Di dalam pembacaan kita, Rasul Paulus juga mau menekankan, itulah sebabnya dalam rangka kepatuhan dan ketaatan kepada pemerintah, maka kamu harus membayar pajak. Karena mereka yang mengurus pajak adalah pelayan-pelayan Allah. Aturan, kewajiban yang dibuat oleh pemerintah salah satunya adalah hal membayar pajak. Ada orang yang merasa bahwa pajak disalahgunakan, tidak diperuntukkan dengan baik dalam pelaksanaannya. Paulus mau katakan, enggak begitu. Kewajibanmu membayar pajak harus kamu bayarkan. Lalu mereka yang menangani pajak itu harus kamu lihat sebagai pelayan-pelayan Allah. Maka idealnya seorang pelayan Allah, dia harus melakukannya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat itu. Paulus mau katakan ini untuk itu diberlakukan kepada pemerintah. Selebihnya adalah tanggung jawab sang pemerintah yang sudah dipercayakan atas kekuasaan oleh Allah kepada yang bersangkutan. Kalau pemerintahnya nggak baik, terus bagaimana? Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kewajiban kitalah masyarakat juga jemaat Tuhan untuk juga mau membawa pemerintah dalam pokok-pokok doa kita. Mereka bukan malaikat-malaikat yang ditempatkan oleh Tuhan. Mereka juga manusia biasa dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Di atas semua itu, doa berkuasa untuk bisa membawa hati yang taat dan setia dari pemerintah melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan. Sama toh Bapak Ibu ya. Tuhan mau menjadikan kita umatnya, seharusnya ketika kita berbicara soal umat, ketika kita berbicara soal jemaat, ketika kita berbicara sebagai anak-anak Tuhan, idealnya Anda dan saya orang-orang yang taat dan setia, orang-orang yang tidak berkhianat kepada Tuhan. Itu idealnya. Tapi yang terjadi, terkadang kita tidak setia, terkadang kita nakal, terkadang kita melakukan hal-hal yang justru Tuhan tidak kehendaki. Terkadang kita jatuh dalam dosa. Apakah dengan demikian berarti kita bukan lagi anak-anak Allah?
Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan kekeliruan, apakah dengan demikian bahwa saya bukan lagi tercatat sebagai anak-anaknya? Datanglah dalam pertobatan, pengampunan diberikan, kasih Allah dibagikan, dan kita tetap berhak menerima keselamatan itu. Begitu juga pemerintah. Seperti yang tadi telah dijelaskan, mereka bukan orang-orang yang tanpa dosa. Mereka bisa saja jatuh dalam kekeliruan. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita topang pemerintah yang sudah dipercayakan oleh Tuhan, supaya mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Apa yang menjadi kewajiban kita? Pajak yang memang harus kita bayar, mari kita bayarkan. Pajak atau kewajiban apapun yang ditetapkan oleh pemerintah, kita laksanakan bukan karena kalau kita langgar lalu kita dihukum. Alasannya bukan karena takut hukuman, tapi alasannya dengan membayar pajak sesuai dengan konteks pembacaan kita saat ini. Kita turut berpartisipasi dalam pembangunan setiap daerah di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Dengan membayar kewajiban-kewajiban kita, kita juga menolong orang lain di dalam menjalani kehidupannya. Karena penyelenggaraan pajak yang baik akan juga dinikmati oleh setiap anggota masyarakat. Anda, saya, kita adalah alat di dalam tangan Tuhan. Mari kita menampilkan hidup sebagai masyarakat yang melakukan ketaatan dan kesetiaan dengan menghormati pemerintah yang Tuhan jadikan. Mari kita menjadi warga masyarakat yang taat pada aturan dan hukum. Mari kita memuliakan Allah dengan menghormati mereka yang Tuhan sudah tempatkan untuk menjalankan dan mengatur dengan baik kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kami dalam ibadah keluarga malam ini. Ajarkan kami Tuhan untuk menghormati pemerintah yang Engkau hadirkan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai masyarakat, sehingga lewat pemerintahan mereka hidup kami menjadi tertib dan teratur. Kami sungguh memohon kepadamu ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati pemerintah kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka. Berikanlah hikmat-Mu Tuhan,
menuntun mereka dalam menetapkan, memutuskan, membijaki segala sesuatunya. Kami tahu mereka bukan orang-orang tanpa dosa, tapi Tuhan, di dalam topangan-Mu mereka selalu dimampukan untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, kami bawakan kehidupan pemerintah kami dengan segala yang mereka kerjakan dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah kehidupan mereka, tuntunlah mereka dengan kasih dan hikmat-Mu, sehingga kehadiran pemerintah membawa damai sejahtera, keadilan, kemakmuran dalam kehidupan kami, khususnya masyarakat Indonesia. Bapa yang di sorga, pada malam hari ini kami juga memohon kepadamu. Ketika kami punya kewajiban-kewajiban sebagai anggota masyarakat, sebagai warga negara yang baik, berikanlah kami kesadaran untuk kami senantiasa setia melakukan kewajiban kami. Biarlah ya Tuhan, ketika kami bersehati, bertekad untuk mengerjakan dengan baik dan jujur apa yang menjadi kewajiban kami percaya di situ pun kami akan diberkati. Kami malam hari ini Tuhan berdoa untuk peribadahan kami. Dari rumah kami masing-masing, kami percaya Engkau ada dalam setiap peribadahan anak-anak-Mu. Berkatilah setiap keluarga, setiap rumah tangga, setiap pribadi yang datang beribadah kepadamu pada malam ini Tuhan. Engkau lihat, bahkan Tuhan Engkau dengar ketika ada doa-doa yang dinaikkan dalam keluarga ataupun secara pribadi. Jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan menolong setiap keluarga, setiap pribadi dalam pergumulan masalah persoalan yang dihadapi. Tuhan berikan kekuatan untuk menghadapinya, dan Tuhan berikanlah jalan keluar yang terbaik. Kami datang kepadamu Tuhan, memohon supaya Tuhan Engkau selalu campur tangan atas setiap kehidupan pribadi dan keluarga. Pakailah ya Tuhan anak-anak-Mu menjadi alat dalam tangan-Mu, sehingga lewat kehidupan setiap keluarga, setiap rumah tangga, setiap pribadi, nama Tuhan akan diagungkan dan dipermuliakan. Kami datang kepadamu saat ini Tuhan, berdoa bagi setiap mereka yang datang beribadah kepadamu dari rumah-rumah, maupun mereka yang tidak sempat beribadah malam ini. Tuhan Yesus, mungkin mereka dalam kesibukan, dalam urusan yang tak dapat ditinggalkan, atau hal-hal lain yang membuat mereka tidak dapat datang beribadah. Tuhan, kami percaya cinta kasih-Mu pun menyapa mereka, menjadi bagian hidup mereka, dan pada waktu-waktu yang akan datang, mereka boleh datang beribadah kepadamu. Kami datang kepadamu berdoa bagi mereka yang berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan Yesus sayangi mereka, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Campur tanganlah atas setiap proses pengobatan, berikanlah kepulihan ya Tuhan, sehingga saudara kami boleh sehat, boleh kembali kuat beraktivitas dalam damai sejahtera dan sukacita yang asalnya dari Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, kami masih melakukan ibadah dari rumah kami masing-masing, khususnya ibadah keluarga. Kami masih menerima himbauan dari pemerintah untuk tetap menjaga protokol kesehatan, khususnya di tengah-tengah pandemi yang masih terus berlangsung Tuhan. Kami datang kepadamu, memohon kepadamu Sang Penguasa kehidupan. Biarlah ya Tuhan pandemi ini boleh berakhir. Kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami boleh bersekutu dalam peribadahan dan kegiatan-kegiatan gerejawi kami. Tuhan Yesus, tolonglah ya Tuhan, supaya pandemi ini boleh segera lenyap. Dan itu hanya Tuhan yang bisa melakukan. Kami serahkan ya Tuhan, semua mereka yang terpapar COVID. Tuhan berikan pemulihan, berkati para medis, dokter, juru rawat, semua orang-orang rumah sakit, orang-orang yang terlibat dalam perawatan, supaya dengan apa yang mereka lakukan,
Saudara kami yang berada dalam perawatan di rumah sakit pun boleh dipulihkan dan disembuhkan. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami datang kepadamu berdoa bagi kami sebagai gerejamu, GPIB Jemaat Immanuel Bekasi. Tuhan memberkati setiap pelayanan, kesaksian dan persekutuan yang telah kami kerjakan dan akan kami kerjakan. Campur tanganlah Bapa, sehingga semua boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat buat kami semua. Rencana-rencana kerja kami ke depan, Tuhan campur tanganlah. Biarlah ya Tuhan dalam proses pemilihan diakon penatua masa tugas 2022-2027, Tuhan berkati panitia, mampukan panitia supaya panitia dapat bekerja dengan maksimal, satu hati, saling menguatkan, sehingga Tuhan apa yang dirindukan jemaat ini boleh terbentuk diakon dan penatua untuk masa tugas 2022-2027. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk panitia hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan juga panitia hari ulang tahun gerejamu GPIB Jemaat Immanuel Bekasi. Tuhan tolong segala persiapan yang sedang dilakukan sehingga pada waktu yang ditentukan kami boleh bersama-sama menaikkan syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai warga masyarakat sekaligus sebagai warga gerejamu. Biarlah ya Tuhan campur tangan atas setiap perencanaan yang dilakukan, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang di sorga. Saat ini Tuhan kami datang kepadamu memohon biarlah peribadahan kami ini semuanya berkenan di hadapan Tuhan, berbau harum bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat buat kami yang ada di rumah maupun kami saat ini yang menyelenggarakan ibadah dari gedung gereja. Berkati kami semua yang terlibat dalam pelayanan saat ini Tuhan, baik itu Satgas Covid, baik itu tim multimedia, pemandu lagu organis, dan kami presbiter yang bertugas. Berkati semua pelayanan kami Tuhan, berkati peribadahan kami. Biarlah ya Tuhan kami terus menyaksikan kemuliaan bagi nama-Mu. Di atas semua itu Bapa di sorga, kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami, supaya itu semua tidak menghalangi berkat-berkat Tuhan yang Kau limpahkan bagi kami. Inilah doa kami, inilah syukur kami, inilah permohonan kami. Tuhan dengar dan sempurnakanlah doa kami, yang semuanya kami naikkan kepada Bapa di sorga, melalui Putra-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sampaikan persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari melalui koordinator sektor atau transfer ke rekening gereja atau secara online dengan cara scan barcode QRIS
yang tertera pada slide tata ibadah atau berita Immanuel. Tuhan memberkati kita dan persembahan yang kita berikan demi kemuliaan namanya. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 337 bait pertama dan ketiga. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, inilah persembahan yang telah kami kumpulkan. Berkatilah dan kuduskanlah ya Tuhan, serta berkatilah mereka yang mengelolanya, sehingga persembahan ini berguna untuk menopang pelayanan, kesaksian, dan persekutuan gerejamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar dan jadilah saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan selama-lamanya.